tutupin aurat, sholat jangan kelewat, walaupun telat sholat. Masa. Oke, good. Jadi kita tuh sering bahas ya soal bagaimana seorang berbagai macam profesi. Ya. Ada guru, ada pengusaha, ada tukang golok. Ya pernah nih kita Pak. Tukang kosmetik nih. Tukang kosmetik. Gitu. Nah, ada lagi yang harus kita bahas. Bukan harus sih, wajib kita bahas adalah ada orang yang memang dia seperti tidak terlihat perannya, tapi justru berpengaruh besar terhadap seseorang, khususnya di dunia musisi, di dunia musik gitu kan. Ada orang-orang yang memang di belakang layar gitu, seperti tukang kabel, tukang ngangkat sound kan gitu kan pasti berpengaruh. Mau jadi tiba-tiba akhirnya Peter Pan tapi di Parlemen ku sound engineering gitu so kayak ngomong kumaha gitu anger mau bisa kumaha. Nah, kita sekarang mau menghadirkan orang-orang seseorang yang di belakang layar tapi berpengaruh besar di dunia musik khususnya di Bandung ya. Di Bandung khususnya. Dan ini orang dulunya pemain rebana. Gitu. Bukannya suling. Trompet. Nah, ini ada musisi yang dulunya musisi, masih musisinya. Masih musisi di belakang layar. Dulunya beliau ini adalah gitarisnya Forgotten. Masih. Forgotten apa? Forgotten? Apa itu? Angkatan saya itu. Roma Irama. Jadi dulunya gitaris Forgotten. Iya. Tapi sekarang dia beralih profesi di belakang layar. Dia menjadi sound engineering. Iya. Sound engineering atau sound engineer? Sound engineer ya. Sound engineer. Kita kupas nanti. Ya, tapi kita tidak hanya membahas soal sound engineer-nya aja, karena dia juga seorang ayah. Betul. Seorang ayah dari seorang istri apa dua orang istri? Tiga udah ya. Ampun, bener kan? Dari seorang ayah gitu, dari seorang suami. Nanti kita bahas soal itunya. Dan peran di keluarga. Dan peran di keluarganya, bagaimana dia mengatur flow keluarganya, bonding bersama anak istrinya. Oke, kita hadirnya. Buka dulu. Buka dulu, bentar. Itu kesana kameranya. Kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dapur Ayah? Lahir belah kadinya. Kita kembali bersama Coach dan Don. Coach dan Don. Harus nyata. Babah Coach dan Don ya, Pak. Host-nya Babah. Babah nanti jadi produser ya. Host ML. Ya gimana? Kita bersama Dapur Ayah, tempat Ayah. Eta lah, anjir mau wae. Mau anjir. Kalau kayak ditit ya. Aduh, Dapur Ayah, tempat Ayah bisikin rahasia dapurnya. Oke, Kang Oteng. Mangga. Assalamualaikum. Punten ngadadak Kang Oteng. Ieu mah da podcast dadakan. Aduh. Todong menodong. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Nembe di mana, Kang? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda nanya. Bebas. Tuh. Dari mana, Kang Oteng? Nah, kita tadi ge aya sih. Tujuan nama ka dieu teh ngopi bawa data ka juragan ieu. Tiba-tiba ampun. Lunro. Oke, ini menarik nih. Don. Ketika
sebuah band tuh bisa berhasil dengan dengan telinganya gitu. Ya. Dengan telinganya sehingga pencapaian dari recording sampai beres tuh jadi mastering beliau orangnya gitu. Nah, tapi yang kita bahas nanti tuh sejauh mana beliau berkeluarga sebagai ayah. Nah, gitu. Tapi mungkin sebelum kita bahas soal keluarga Kang Oteng, saya pengen tahu basicnya Kang Oteng. Mungkin Kang Oteng bisa cerita basicnya, bisa anclum terjun bebas. Bisa terjun Kalau dunia lihat musik. dari basic pendidikan mah emang jauh. Dulu jahit menjahit. Kalau itu mah masih nyambung. Oh ya bukan ya. Editing kan jahit menjahit itu. Jadi dulu tuh ya umumnya orang tua lah pengennya anak tuh bersekolah dengan punya pendidikan yang formal lah gitu ya. Sampai pada akhirnya tuh saya main musik iya, sekolah juga iya. Dan SMA tuh Kang, SMA. iya dari SMA, terus masuk jenjang kuliah juga saya coba jalanin apa yang orang tua mau lah saya ikutin. Tapi ya tetap ujung-ujungnya mah ada salah satu yang harus dipilih. Dominan. Yang lebih dominan aktivitasnya mana gitu kan. Ya akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Dan kalau mengacu ke dunia yang saya geluti sekarang, nggak ada basicnya di kuliah itu. Karena dari ekonomi ke audio kan jauh bisa. itu emang Aya Kang. Aya. Eta. nah justru itu Ketika aya gawean eta aya ekonomi. nah yang jadi bahan pertimbangan kenapa saya harus memilih yang ini. Nah itu dia, ketika yang ini udah mulai menghasilkan, ya ini kan mengeluarkan uang. Kalau yang kuliah itu mengeluarkan uang. Eta mah asa seperti sobat saya keluarga mending sesepedahan. Saha? Batur. Si eta nya. Si pulang. Daripada ngeganggu sepedaan terus Daripada gawe. daripada gawe ngeganggu sepedahan mending keluar. Siap. Kang Oteng, boleh cerita bagaimana awalnya meniti karir di pekerjaan sekarang sampai sekarang bagaimana prosesnya seperti apa? Mangga. Iya kalau diceritain mah mungkin bisa dikasih saya tarik kesimpulan ini sebuah ketidaksengajaan mungkin ya. Karena berawal dari senang main musik dan itu pun nggak ada misi apapun gitu. Murni hanya sebuah hobi. Tahun berapa Kang? Tahun berapa ya? Ya mungkin mulai intens tuh di 96 lah. Bila 6 saya pas daftar TK. Dan saya juga saya di kandungan. ngora. Kacau ngora. Masalah muda sama dol mah bisa dilihat dari jenggot, dari banget. Iya tuh dicet gitu ya. Kita bayi aja. Ayo film nama bayi aja. Kalau orang bisa. Berarti kan nyawan kolot film. Apal bayi ajaib. Eta mah saya film eta mah saya ge dongeng. Iya cek karena kawalan dia lanjut Kang. Nah, dari situ teh saya hanya fokus main instrumen, main musik aja gitu ya. Nah, tanpa sengaja juga ada seorang teman yang emang tahapan main musiknya udah loncat ke dunia audio waktu itu. Ya mungkin saya nggak akan menyebutkan orangnya ya. Sipulan lah. Inisial Dan. Dan. Enggak usah bisa apalin bukan. Inisial si Fulan. Nah, satu waktu mungkin karena saya sering ngobrol sama beliau tuh fungsi ini buat apa saya selalu langsung ke alat. Saya lebih sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan suara. Nah, satu waktu inget di
Gor Saparua entah tahun berapa tuh. Yang manggung tuh kebetulan band teman-teman dari Ujung Berung juga. Tiba-tiba saya diajak, nontonnya di hareup yuk. Lu ngeunaheun bisa di hareup mah. Ya saya menurut ya itu. Pas udah gitu diajak ke depan, di depan konsol. Saya tuh duduk di samping konsol. Di tengah saya ngeunaheun, eta batur keur gawe gitu. Mau naon. Nah, tiba-tiba teman saya itu menyapa si in-house-nya karena beliau udah kenal gitu. Kang, ada yang mau belajar nih katanya gitu. Tadinya teh masih can ngeuh gitu kan. Cuek gitu. Oh, dia gitu. Sahan rek diajarna. Tah ieu sih ieu. Nunjuk ke saya. Kan bengong, megang mixer aja belum pernah gitu kan. Eta naon geun? Eta ieu naon fungsina jang naon kan teu apal. Di mana pernah mixer si mama? Mixer kieu, mixer kue. Jauh eta mah jauh. Atau mixer kue. Maaf. Nah, akhirnya dipaksa we didinya teh. Sok main diuk di dieu. Aduh bro, yang orang kudu kumaha? Nya geus operasikeun we pokona mah mixing mah ben ieu cenah. Asli emang jika nu tremor we gitu. Megang alat eta teh emang satu hal nu aneh gitu nya tuh emang belum pernah dioperasikeun gitu. Nah, pas itu teh udah hari itu udah selesai. Pas balik ya saya ngutruk lah ya kata teman teh mana mah untuk baja-baja kieu teh aja kumaha sih mun bena nyahoeun ternyata ada hareup teh sora acak-acakan gitu kan. Bayar pembelajaran gitu kan. Nah, dari situ berarti langsung diterjunkan, Kang? Langsung, tapi saya teh teu langsung urang ngulik eta we henteu gitu. Jadi tetep we di kemampuan saya yang awal gitu kan. Nah, secara bertahap saya belajar dari alat. Saya mulai rekaman nih. Nah, di studio rekaman yang emang bener-bener studio rekaman, emang jika orang gunung turun ke kota, saya teh dulu teh. Waduh, ieu jang naon? Ieu naon ya? Ieu jang naon? Tah, mulai dari situ. Awal mah pengen tahu oh ini teh untuk apa? Ini teh suara teh kok nah bisa kieu gitu. Nah, akhirnya awalnya mah saya di studio dulu. Emang terjun langsungnya mah di live, cuman nggak langsung saya promosi pengen di situ, enggak. Saya bertahap akhirnya di studio dulu belajar. Iya gitulah. Sampai pada akhirnya memberanikan diri buat jadi sound engineer di live. Berarti Kang Wateng teh kalau secara profesinya namanya apa? Penata suara. Di Suka rambut wae. penata rambut. Kalau Hadi dan Suwarno. Kalau ya kan kalau di stasiun TV kan ada kan penata suara itu. Oh, berarti eta Kang. Iya, penata suara lah kalau di itu, Bang. Karena di sertifikasi juga disebutnya nggak sound engineering atau audio engineering. Maksudnya penata suara. Kela nyambung karena sertifikasi ya. Ada sertifikasi Ada. Oke. Sekolah. Ada ujiannya ada. SIG. Enggak. Awis tekiat. Percepatan kayak Jadi ada hal lucu dulu tuh ketika kawan-kawan saya yang seprofesi itu pada ikut diklat lah ya. Diklat itu tuh dulu tuh tahun berapa ya, pokoknya per bulan tuh biayanya tuh sekitar 2 juta lah. Dulu saya emang berencana ikut menabung gitu kan, nabung, cuman karena urgent duit eta teh harus kepake weh gitu. Nah, akhirnya teh pas teman-teman saya yang sekolah kebetulan kalau ngerjain tugas ngebahas apa yang diajarin di diklatnya itu di satu studio. Nah, kebetulan saya ada, ya saya mah nyolong-nyolong ilmu dari mereka aja akhirnya. Kayak stensil apa saya minta kopian, minta apa gitu. Oh, berarti Kang Ot itu dari awalnya otodidak terus diseriusi dengan sertifikasi. Berarti secara mun cek bahasa ieu mah geus resmi lah gitunya. Resmi nasional ya. Iya. Kalau internasional saya belum punya. Oh, aya deui itu teh. Ada. Lebih awis deui berarti. Awis deh atau Oke. setahun bisa puluhan juta itu. Nah, berarti itu basicnya Kang. Prosesnya setelah itu apa Kang? Saya juga nggak terlalu ingat ya karena pola pembelajaran di dunia audio ini yang saya alami
itu berjalan begitu aja dengan banyak menemui masalah. Maksudnya masalah di area kerja ya, misalkan tiba-tiba suara ini berubah jadi begini, yang harusnya begini tuh ada kesalahan apa. Nah, solusi itu yang jadi ilmu. Itu yang jadi yang saya tangkap jadi ilmunya. Hal tersulit di seorang sound engineer, penata suara. Ketika live Apa itu apa? Tantangan paling berat itu saya setting itu. Apa itu biasanya? Ketika saya ngerjain satu band atau satu musisi lah yang emang dia nggak ngerti sumber suara sama sekali. Itu challenge terberat lah itu. Ketika misalkan taruhlah suara gitar tuh harusnya begini, tapi dia teh kayak yang bingung gitu, kieu atau kekeh gitu kan. Rumah yang kia, padahal kan kalau secara keilmuan itu teh suaranya teh nggak begitu gitu. Terus disesuaikan dengan lagu mungkinnya kan? Nah itu kan kalau dikasih arahan, misalkan lagu mana teh pop, banyak distorsinya kudu bebeladagan jika band metal kan ente gitu. So kadang-kadang ada yang begitu. Kang, apa bedanya sound engineer sama mixing? Sebetulnya sama aja sih. Apa yang saya lakukan, apa yang dilakukan sound engineer ketika live itu pada basicnya tuh mereka mixing, tapi live perform. Sama aja. Kalau di studio juga mixing, tapi itu by data. Gitu. Sama aja sebetulnya. Pekerjaannya sama aja. Pada akhirnya mengatur suara. Mengatur suara. Di ngeunah. Nah, eta. Bahasa eta nama di ngeunah cenanya. Supaya enak. Supaya enak. Oke. Nah, ini mau teh Ayeuna mah atuh sih karena di sini dapur ayahnya ngorek. Kalau itu mah tadi behind story-nya. Openingnya. Prolog. Nah, pasti sering dibahas eta mah di podcast Nah. musik lah. Juara lah ya di balik band-band besar di Bandung teh sana teh apa mau teh luar biasa. Nah, keseharian nih sebagai seorang ayah. Mending kena ieu memutuskan menikah dulu gitu ya. Karena kan seorang musisi atau yang berkecimpung di dunia musik itu kan selalu enjoy di lingkarannya. Dengan dunianya juga terlupakan dunia nu leuwih enak. Enak. Nah, kapan Oteng tuh memutuskan saya harus menikah gitu. Aduh. Sedangkan taruhlah di seorang musisi itu kan tidak seperti seorang pekerja gitu ya. Pekerja baik itu di instansi itu kan naik turun gitu. Kapan memutuskan berani untuk menikah? Benar sih tadi mulai bilang anteng lah. Jadi emang yang namanya nikah tuh paling terbersih tuh ketika orang tua menanyakan hal itu. Ira rek kawin. Baru keluar rumah ketika obrolan udah selesai udah hilang. Nah, justru mungkin ini jalannya seperti itu ya. Saya tuh bukan anak yang baik dulunya ya. Bisa dibilang gitulah. Ketika orang tua menanyakan menikah selalu kasar mah asup ti dieu keluar ti dieu gitu. Tapi ada justru orang lain yang memberikan nasihat ngebahas itu secara logis. Pertanyaannya cuma begini. Si A umur berapa tahun? Dulu tuh saya pas ngobrol sama orang itu tuh umur 28 kalau nggak salah. 28. Nah, nikah. Kalem weh, jawabnya gitu kan. Kalem weh, udah pasti atau mah. Emang pasti kan. Nah, dia ngebahas masalah hitungan umur secara matematika gitu kan. Seorang laki-laki. Taruh cenah. Si A nikah di umur 30.
yakin Allah langsung ngasih anak di tahun berikutnya? Ya jawaban saya cuma nyengir gitunya, cengar-cengir, pasti itu bisa ngajawab Mang. Nyengir. Gimana mun misalnya si Aa cenah dikasih anak teh 5 tahun berikut misalkan, taruh nikah di 30, punya anak 35, anak lahir tahun umur 35, stamina masih sanggup tuh nyari nafkah. Taruh masuk TK umur sekian, masuk SD umur sekian, tambahkan we cenah umur si Aa kayak gitu. Sampai SMP, SMA sanggup keneh tuh cenah badan jasad si Aa teh buat ngebiayain anak gitu sama istri. Awalnya mah emang ya mudah-mudahan we kuat atau setelah obrolan itu selesai, ternyata obrolan dengan eta nu kebawa teh langsung. Jadi trigger. Jadi trigger itu. Ngulang lah ya. Ngulang lah. Sedangkan pas ngobrol orang can boga pasangan oleh. Lagi tidak punya pasangan itu. Langsung budak Bandung. Ya akhirnya saya setelah emang penjelasan orang beliau itu emang sangat keterima lah ya, sangat masuk akal. Ya dia niatkan lah dari situ. Oh berarti orang emang harus mencari calon pasangan yang udah siap menikah gitu. Ya alhamdulillah berselang seberapa tahunnya tuh dia ya berapa tahun dari situ alhamdulillah dapat. Itu diadukin. Hah? Itu diadukin. Untuk. Oh, itu. Kebetulan dulu tuh saya selain jadi musisi, selain jadi penata suara, saya juga punya warung kecil-kecilan lah dulu. Saya menyewa sebuah apa? Lapak. Bukan lah, iya lapak lah, kios. Nah mungkin ini jalan dari Allah ya. Saya menikah dengan anak dari pemilik kios itu. Entong. Bade mah. Perpanjang gua ya. Mau jadi kawin. Tapi justru usahanya mah nggak berlanjut. Kacau kan. Usahanya nggak berlanjut, tapi silaturahminya berlanjut. Sebenarnya anak-anak Curiga ya. Itu awal-awalnya sih. Tadinya banyak itu lompong-lompong mulai. Iya. Terus kan. Ya akhirnya saya menikah di 2008 kalau nggak salah. 2008 saya menikah. Alhamdulillah 2009 anak pertama saya lahir. Ya gitulah mungkin bukan satu perbincangan yang kayak angin gitu, bahwa musisi itu emang jarang di rumah. Kalau saya pribadi mengalami seperti itu. Saya mengalami seperti itu. Itu dia ya, salahnya jadi asup nanti ya. Nah, ini dia. Ini dia salahnya. Menyikapi gitu nya. Kan bojognya terang kan, mau ujuk-ujuk. Teh musisi. Jadi konsekuensi apa yang diterima Bojo istri ketika suaminya seorang musisi yang bakal tidak ada jarang di rumah gitu. Kalau dulu sih sebetulnya nggak ada komitmen yang secara lisan atau apa ya. Mungkin karena keluarga dari istri juga ngelihat keseharian di warung, misalnya ketika weekend pasti nggak ada, gitu kan. Weekday warung ditinggal ke yang jaga, saya ke studio, gitu aja terus. Jadi emang pasti jarang waktunya ada, cuman nggak misalkan bisa full day. Weekend tuh rata-rata saya jarang di rumah. Pasti lagi di studio atau lagi di luar? Enggak, biasanya di luar kota atau di mana. Ya. Kalau weekday justru saya lebih banyak di studio. Nah, balik lagi pertanyaan. Palingan warungnya tutup. Gara-gara bawah. Gara-gara ditinggal kurang itu. Eta siga nama eta. Kagero. Kan udah tahu konsekuensinya. Kenapa memberanikan menikah? Itu maksudnya. Konsekuensinya akan ditinggal. Pasti ada perasaan
ya dalam satu relationship kan hubungan nikah banyak ditinggalkan gitu. Itu kan sudah ketakar tuh itu bakal seperti itu nantinya gitu. Nah, nyambung dari nasihat seorang teman tadi ya. Nah, entah kenapa jadi nyambung ke ucapan ibu. Menikah itu ibadah. Nah, mungkin salah satu yang menguatkan saya memutuskan menikah tuh apa yang dikatakan ibu itu. Ibu saya pribadi. Menikah itu adalah ibadah. Nah, urusan kesananya saya udah nggak mikir planning ini harus begini, udah saya jalani aja. Gitu. Jadi misalkan istri dan pihak keluarga istri udah bisa ngeliat nih, saya jarang ada di rumah. Paling ada di rumah sekitar jam 11 malam. Itu pun dengan jam 8 pagi atau setengah 9 saya udah keluar rumah lagi gitu kan. Nah itu mah saya jalani terus. Dan itu pun nggak jadi, awalnya nggak jadi beban buat saya. Awalnya nggak jadi beban karena bagi Kang Oteng nggak jadi beban, istrinya. Ini tinggal dulu. Waktu itu pas anak pertama tuh kan, ya semua orang juga tahu lah, kakek neneknya tuh pasti wah ini cucu dari anak, apalagi saya anak paling gede ya di keluarga tuh pasti, oh udah 2 minggu di sini anak, ya pasti ada yang ngejagain gitu kan. Nah tapi mungkin itu yang nggak momen yang banyak saya hilang tuh, ya banyak lah. Oke. Nah Kang, berarti kan ada proses-proses itunya. Anak lahir pas ketika Kang Oteng lagi sibuknya atau gimana? Iya. Lagi memang hype-nya lagi tinggi tuh. Iya. Malah sampai anak umur anak yang besar kelas 5-6 SD aktivitasnya masih kayak gitu. Budak teh gede deui sih. Karena kamar keluar imah. Kalau ibu Ya itu ada dampaknya nggak? Itu pasti ada dampak kan. Itu konsekuensi dalam sebuah pekerjaan gitu. Dampak-dampak apa saja yang diterima si tetehnya? Putri kan ya? Dua-duanya putri. Perempuan alhamdulillah. Putri. Nah, yang kita ngomongin yang si teteh dulu yang paling gede itu ada dampak nggak ketika ya saya juga ngerasa kalau lama tuh gimana gitu ya. Ada dampak khusus nggak ketika pola kehidupannya seperti itu? Nah, hal itu saya rasain pas ketika COVID mulai itu. Otomatis kan off air saya udah saya udah nggak ada gitu kan selama berapa tahun. Secara otomatis saya kan banyak di rumah tuh. Pekerjaan pun di rumah. Banyaknya di rumah. Jadi dampaknya tuh si anak saya yang paling besar yang saya amati dan yang saya rasain tuh, dia mencoba cari tahu ayahnya tuh di luar seperti apa. Nah, misalkan nanya ke saudara-saudara saya, gitu ya, ke omnya atau ke tantenya. Nah, terus ke ibunya nanya si ayah tuh gimana sih, bla bla bla, ngobrol. Akhirnya lebih banyak ngobrol sama ibunya. Nah, ternyata pas COVID itu saya juga gak nyadar anak saya tuh wataknya tuh jadi, akhirnya saya nggak tahu banyak soal anak saya gitu. Anak yang pertama ini, karena begitu saya ada di rumah, anak saya tuh umur pas COVID itu kelas 6 SD atau 1 SMP gitu, saya lupa. Usia-usia mencari tahu. Ya, usia-usia mencari tahu. Jadi, nah di situ juga saya jadi banyak diskusi sama istri gitu kan, membahas sama masalah tentang anak yang besar, yang paling besar. Nah, kebetulan saran dari istri itu kalau bisa lebih intens lah di rumah. Atur dari seminggu tuh ada di rumah berapa hari misalkan gitu. Nah, dari situ setelah COVID selesai
sekarang tuh lagi mencoba seperti itu. Tapi kalau berjalan sesuai rencana belum. Oke. COVID itu hampir jadi meriset. Iya, Iya, itu. riset semua, Kadang-kadang termasuk hubungan. kadang-kadang kan ada imbasnya tuh COVID tuh jadi itu sebuah bencana. Tapi mungkin kalau bagi saya ada dua. Bencana iya, tapi hikmahnya juga ada. Jadi selama berapa tahun saya jadi sering gitu ada di rumah. Jadi sering ngelihat misalnya aktivitas anak, kalau misalnya subuh bangunnya jam berapa, susah apa enggak dibanguninnya saya jadi tahu. Berarti setelah berapa tahun tuh Kang nggak tahu seperti itu? 11 tahun lah. Oh, Allah. Saya ngukurnya gini, Nah. ketika anak saya pertama lahir, saya rambut mohak. Oh, Masya Allah. Bari pink teh Kang. Entuh lah. Mohak tapi pink. Saya rambut mohak dan saya cukur ketika anak saya berumur 11 tahun. Allah. Jadi botak katingali we sulahna. Oh, berarti Kang, berarti selama itu nggak tahu Kang proses anak seperti apa gitu. Ya jadi cuman informasi dari istri aja. Si teteh sekarang udah mulai begini. Nah, karena info-info yang seperti itu, ketika misalkan saya lagi ada kerjaan di luar kota, jadi kadang-kadang jadi nggak fokus kerja gitu kan. Misalkan ada, taruhlah kalau misalkan perkembangannya positif, mah kan jadi aman gitu kan. Tapi misalnya ketika ada permasalahan di sekolahnya atau apa, nah eta teh kan mood kerja teh jadi aduh, ini teh nggak dikerjaan gitu, si kepala teh langsung yang balik gitu. Nah, dari situ. Nah, mungkin dimulai dari situ tuh. 11 tahun itu ya sebagai ayahnya ketika pilihannya memang beratnya kalau memang di dunia entertainment lah seperti itu ya, di weekend atau kadang di kemisnya udah siap-siap, apalagi musisi juga. Penyesalan apa sih yang didapat? Ah, itu. Punya apa? Penyesalan. Kan udah meninggalkan tuh Kang. Ya itu selama 10 atau 11 tahun itu banyak yang saya nggak ketahui tentang anak saya. Jadi kadang-kadang saat ini saya ngerasa ketika saya ngasih pendidikan yang menurut saya benar, telat tuh sih saya ngasih tahu gitu. Saya ngasih tahu anak, cobalah menutupi aurat tuh yang baik dan benar. Nah, gitu kan. Sedangkan Aida mah kan di media kan ya gitulah. Ampun gitu. Ampun. Susah ngejagana gitu kan, susah ngejaganya. Nah itu mungkin kalau misalkan dari dulu saya menerapkannya seperti itu, mungkin. Segala keputusannya juga bukan dari saya gitu kan. Mungkin penyesalannya nggak seperti gini gitu kan. Oke Kang. Nah, berarti kan otomatis ada yang tertinggal tuh Kang selama 10 tahun kurang lebihnya. Berarti yang dikejar sama Kang Oteng sekarang apa? Untuk dapat bonding sama anak. Pertama anak yang pertama. Kalau misalkan untuk taruhlah, misalkan anak pulang sekolah gitu kan, untuk menanyakan hal di sekolah gimana, mungkin karena saya mah kurang aktif juga ya di rumah, jarang sekali keluar pertanyaan itu. Tapi alhamdulillah anak yang kedua ini emang agak cerewet, jadi kalau pulang sekolah tuh selalu cerita. Di sekolah tuh begini ya. Jadi sebelum begini, ditanya malah cerita. Kalau yang kecil tuh begitu. Nah kalau yang besar pasif. Jadi ngobrol tuh kalau misalkan emang momennya lagi emang di rumah tuh lagi ada momen emang enak, baru ngobrol rame gitu. Atau saya ajak ya keluar misalkan makan bubur bareng, nah baru gitu. Karena anak perempuan itu ketika menginjak remaja pacar Ibaratnya pacarnya itu ayahnya. Ya. Gitu. Harus- Ada kondisi-kondisi seperti itu dialami? Pacaran. Enggak, maksudnya anak perempuan tuh menganggap ayahnya tuh pacarnya, Pacar yang pertama. menjaganya gitu. Yang menjaganya, yang dalam bukan pacaran. Iya. Ah, Harusnya seperti itu kali ya. Pelindung. Harusnya melindung. seperti itu. Nah, tapi kan disebutnya tuh dalam pacar pertamanya. pacar pertama. Harusnya seperti itu mungkin ya. Karena Apakah mengalami Mawateng gitu? belum. Kalau saya sendiri belum.
Jadi kadang-kadang emang anak tuh yang besar tuh manja ke saya tuh. Tapi mungkin karena nggak tahu dari mana awalnya gitu. Jadi image saya di mata anak-anak tuh seorang ayah yang galak gitu. Oh, karena dulu jarang ketemu teh. Jadi mungkin kalau misalkan yang kecil aja misalkan ibunya nyuruh misalkan makan susah. Saya tuh cuman ngelirik aja, dia langsung matanya tuh kelihatan kayak yang, waduh, orang isi disemprot ya, buru-buru gitu. Sukses gitu kan. jadi kepikiran, aduh, image orang jadi kiri modal gitu. Ya. Tapi ya sekarang saya sedang berusaha gitu untuk memperbaiki keadaan lah. Saya juga nggak hentinya lagi nyari cara gimana caranya nih kondisi komunikasi saya dengan anak-anak tuh jadi lebih dekat gitu. Karena ya jujur ini mah sekalian curhat aja lah ya. Sampai saat ini khususnya ke anak yang paling besar belum nyampe ke sana. Berarti sekarang kelas berapa kan? Kelas 3 SMP. Oh ya 3 SMP. Ya 3 SMP. Udah masuk di akil balik berarti kan sebetulnya. Udah balik. Udah balik. Sebenarnya PR punya anak perempuan itu kan begitu ya. Susah gampang lah pendekatannya teh. Sama Kang, saya juga punya anak perempuan kan. Kalau sekarang itu berarti kelas 6 lah. Saya termasuk sama Akang lama banget ninggalin keluarga gitu di Jakarta saya. Jadi bonding sama anak perempuan itu memang agak sulit. Tapi mungkin kalau saya pribadi adalah kan kita mah sebagai laki-laki apalagi sebagai ayah sok rada gengsi urang nu kudu nanya ti heula nya awal nama gitu Kang ya. Kudu ngadeukeutan heula kabudak asa gengsi heula gitu kan. Tapi mungkin karena proses sekarang bertemu yang tadinya tidak jarang menyatu di rumah pada akhirnya harus menyatu di rumah, ada proses adaptasi. Kalau saya sih lebih kepada oh iya ya memang ternyata peran orang tua yang harus masuk gitu. Kalau anak itu memang efek kan gitu. Jadi justru dari orang tuanya saya sebagai kepala keluarga yang memang harus masuk. Walaupun dulu kumaha ya cara asupannya guys lama banget kan gitu. Udah nggak ketemu gitu. Tapi pada akhirnya ketika komunikasi yang kecil justru mungkin kalau saya ketika anak saya anak saya itu ternyata senang gambar gitu. Pendekatannya tuh lebih ke sana gitu. Ngomongin soal gambar awalnya mah akhirnya dia bisa cerita gitu. Awalnya cerita soal gambar tapi lama-lama cerita soal yang lain sih mungkin itu. Sampai pada akhirnya ya kalau sekarang deket banget juga enggak sih gitu. Tetap rada lebih dekat sama ibunya lah gitu. Tapi saya mencoba untuk terus aja mendekat gitu. Karena apa yang tadi Kang Coach bahwa saya harus menjadikan bahwa saya ini adalah pacar pertamanya gitu. Sebagai pelindung kan gitu. Intinya mah lebih ke sana. Iya, justru gitu. Momen yang pengajaran yang sedikit demi sedikit itu yang saya lewati. Iya. Nah, ketika sekarang saya mencoba ngajarin sedikit-sedikit kan itu udah kayaknya dengan umur anak saya yang sudah besar kan. Ketika saya saklek itu kan juga bahaya kan? Ke mentalnya gitu kan. Kan? Nah itu jadi sebuah kebingungan kalau buat saya gitu kan. Mungkin kalau ke adiknya mah masih bisa sedikit-sedikit. Adiknya perempuan atau? Perempuan juga. Oh, perempuan juga. Itu lebih dekat Kang? Dekat. Lebih dekat adiknya. Oh. Ya. Nah konsekuensinya mau Teng ketika ini kan sudah ada berapa tuh. Mungkin dari pengalaman kakaknya tadi adiknya lah gitu. Mungkin nanti Mau Teng bisa membersamainya ya. Seperti itu. Nah pelajaran apa sih yang mungkin banyak ayah yang sama lah. Di kondisi sebenarnya Coach, sebenarnya
banyak banget kondisi-kondisi yang kayak Kang Oteng ya. Betul, Ya betul termasuk sekali. saya lah. Gitu. Kondisi-kondisi yang lama dengan Dunia situasi, pekerjaan. ya, situasi kan itu yang membuat seperti itu. Tiba-tiba di momen yang harusnya bisa masuk tapi nggak masuk, itu banyak banget gitu ayah-ayah yang seperti itu kan sebenarnya itu. Ya semoga Allah memberikan jalan terbaik buat Mang Oteng ya. Amin. Amin. Ya terus terang gitu, anak-anak saya ABG gitu memang harus menjadi dia gitu. Ya. Harus menjadi dia. Nah lanjut kita ke soal itu Bang. Keagamaannya. Bagaimana seorang Mang Oteng, seorang ayah kepada anak-anaknya sama istrinya itu? Kalau saya sih nggak, karena mungkin saya juga bukan orang yang religius banget ya. Saya mah cuma nitip ini aja ke anak-anak saya, tutupin aurat, sholat jangan kelewat, walaupun telat sholat. Masya Oh, juara tuh. perempuan mah datuh, Iya kan. Ya. siun, Kalau ada rabina baung. mafhum hadis tuh yang bicara bahwa sehelai rambut perempuan yang terlihat itu adalah Nah, itu kan. bapak anak itu teh. Bapakna itu teh keur ngajurung-jurung. Nah, itu. Eta teh itu teh jadi justru hadis-hadis seperti itu yang sebetulnya jadi hantu buat saya teh. Makanya saya sekarang teh, iya orang kudu heuras atau henteu sih ka budak teh gitu. Kalau misalnya untuk karena saya lama gitu nggak deket sama anak yang paling besar ini, ketika saya keras, mungkin anak teh kamari maneh ka mana wae. Ayeuna urang geus gede geus boga pengetahuan sorangan misalkan. Tiba-tiba maneh, oh iya kudu ieu, iya kudu kieu. Nah, saya kan jadi sebuah aja kebungan, sedangkan di sisi lain secara agama itu keterangannya seperti tadi. Nah, itu kan jadi ketakutan juga buat saya kan. Makanya saya titip ya itu aja, aurat kamu tutupin. Terus cara menjaga koneksi emosional karena kan ya seperti tadi hal yang tadi ketika tidak satu pendapat dengan anak gitu. Bagaimana cara menjaga sifat-sifat emosional tadi di dalam keluarga? Pernah satu saat ya emang ada satu yang bentrok pendapat lah dengan anak yang paling gede itu. Ya ada jembatannya ya ibunya. Sama ibunya ngobrol ke sana, terus ngobrol ke saya gitu. Akhirnya ada kesempatan ngobrol lah berdua sama anak ya. Ya kalau saya mah namanya orang tua lah ya. Saya coba ngikutin pola orang tua saya dulu, misalkan caranya seperti ini, seperti saya coba gitu aja. Karena untuk jadi orang tua yang benar tuh, saya mungkin masih jauh ya. Akhirnya ya saya mencontoh cara orang tua saya dulu, ketika Pola membahas komunikasinya. pola komunikasinya yang ini tuh salah. Kenapa salah? Saya jabarin, gitu. Ini tuh salah, efeknya begini, saya jelasin. Gitu aja. Alhamdulillah ada satu pendapat yang berbeda, akhirnya anak saya nerima. Berarti tetap komunikasi ya yang baik. Tetap. Iya. Akhirnya itu. Ya sekarang mah udah mau berharap sama apa lagi kan sebenarnya gitu kan. Iya. Artinya ketika misalkan memang polanya seperti itu ya pada akhirnya komunikasi yang harus Betul. menyelesaikan kan. Betul. Gitu. Itu Tadi yang lah saya sempat alami. kita bahas kan sama Abah Andris kan, begitu bahayanya dunia lingkungan Ya, sekitar, iya, betul, gitu kan, betul. media sosial dan lain-lain itu yang bisa ya mun misalkan orang teu asup ti heula bisa batur asup ti heula. Betul, gitu. Yang Nah, itu yang saya diperhatikan takutin kan tuh. sebenarnya mah itu gitu. Karena media sekarang kan seolah-olah nggak ada filter. Tuh, Iya, Kang. segala Seolah-olah nggak ada masuk lah. filter. Ya. Gitu. Nah itu teh anak-anak tahu Mang Oteng teh seorang musisi. Tahu. Sekarang atau dari dulu udah tahu? Mungkin yang taunya musisi musisi itu seperti apa mungkin pas anak yang gede kelas 6 atau masuk SMP lah.
itu juga ketika teman-temannya, bapak kamu pemain band ya. Saya juga nggak ngerti teman-temannya tahu dari mana. Bukan, coba komen. Bukan. Mancing. Mancing keributan. Balik. Cus. Jadi ya memang ya apapun yang kerjakan selama itu halalnya, insya Allah berkah lah. Ya. Iya, malahan ini apa yang saya rasain, apa yang saya pikirin, mungkin yang akan saya rencanakan juga. Saya juga lagi cari cara nih gimana caranya saya pekerjaan saya tuh ada dekat dengan keluarga. Nah, Saya lagi meriset itu. nih. Riset Berarti udah seberapa tahun teh di dunia itu? audio. Ya, musisi audio hampir 20 lebih ya? Udah mau 30. Ya, Mal. ada 30 ya, udah 29 ya 30. Ada titik mau berhenti untuk keluarga? Udah beberapa kali. Udah berapa kali? Udah beberapa kali. Momennya apa itu? Meninggalkan dunia musisi gitu, meninggalkan dunia audio itu. Kan pasti Kalau yang awal-awal sih mungkin karena bosan gitu gitu. Tapi kalau yang ke belakang-belakang ini, apalagi pas selama COVID, emang tujuannya untuk keluarga, bukan untuk karena bosan atau bukan. Jadi itu yang saya bilang tadi, saya mencoba setup lagi keluarga saya tuh supaya pekerjaan saya tuh ada berdekatan dengan anak dan istri saya gitu. Inginnya seperti itu, mohon doanya aja. Amin. Nah, kita masuk ada titik di mana setiap ayah gitu, kemana bekono juga anaknya, Antum mungkulnya, anak mantu, anak bagus. tapi cek batur lagi sarwa. Ada background yang memang ya itulah ya gelap itu. Ada memang titik ya orang kudu nyiapkan ya jalan untuk kembali. Ada nggak di momen itu? Oh ada, jelas ada. Malahan ketika ada seorang teman nih, dulu pernah ngomong sama saya, urang mah main band arek nepi ka 40 tahun. 37 atau 40 tahun, umur 40 orang mereka udah nih. Usaha. Ayalah babaturan eta ngomong. Ya. Inisial U dan R bukan? Bahasa Sunda. Bukan. Bukan. Asip. Nah, ketika itu pula kalimat itu tuh langsung nempel. Urang irahnya. Gitu. Itu mah selalu ada. Emang. Sempat di pas di umur yang sama gitu. Cuman ya mungkin jalannya harus seperti ini dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan niat dalam hati mah itu emang sudah ada jauh hari. Jadi ya untuk itunya sedikit-sedikit aja lah. Sekarang mah minimal saya mau pelajari sholatnya kumaha sih nu bener gitu. Ya. Nah sampai saat ini saya yakin sholat saya belum bener gitu. Sama kan saya juga. Masih kene cakadut. Ya, insya Allah. Ya. Kadang-kadang di akhir, sering nama di akhir. Masya Allah. Ketika anak tahu ayahnya di dunia itu, ayah protes tuh. Kalau protes mah enggak ya. Cuman Atau beda pendapat atau si ayah teh. enggak sih kalau protes mah, belum pernah. Malahan sempet instrumen yang saya punya tuh, kan saya punya ruangan di atas tuh. Di rumah ya. Ada studio mixing lah. Sekaligus tempat buat saya main gitar atau bikin lagu atau ngeproduksi lagu orang gitu. Instrumen dia bawa ke kamarnya. Oh pernah kan? Sampai saat ini. Ah. Tapi awalnya dia nggak minta diajarin. Karena saya niat dari dulu saya nggak akan ngajarin. Tapi dia bisa weh gitu. Ya. Ibunya nanya, emang bisa teh main gitar? Nah, yang gede. Lihatnya di YouTube. Pikir-pikir benar oge nya. Akhirnya kan YouTube jadi guru oge nya. Iya.
Terus ada ampli kecil dibawa ke kamarnya. Sampai saya pas saya lagi di luar kota tuh video call. Ya ini nyalain alat ini gimana? Biar bisa nyala video call. Nyalain sampai hurung gitu. Ogobernya kan. Itu yang kecil yang gede. Yang gede. Oh, berarti just ada chemistry yang ayahna seperti Sebenarnya ini. Pak itu. Udah. Nah bisa dari situ masuknya. Iya kan? Bisa dari Tapi pada akhirnya ngomong sendiri. Ajarin atulah. Aduh, itu teh haroream kurang ngajarkeun teh. Tapi Paling malas ngajar. terbersih nggak mun anaknya jadi musisi? Enggak. atau Enggak pernah kebayang sih. setuju tuh kan? Setuju tuh? Disetujui tidak? Kalau saya mah enggak. Kunaon kan? Anak saya perempuan. Oh. Di dunia entertain sekarang saya juga sedikit banyaknya saya tahu. Ya gitulah. Kalau misalnya jadi penyanyi harus gimana? Malah kan jadi seorang gitaris pun gimana gitu. Karena saya dari pengalaman gitu tahunya. Ya itu Pak, mau positif mau negatif. Sepertinya saya tidak akan menyetujui kalau anak saya jadi musisi. Udah ulah. Nah, bagaimanapun seorang ayah tuh tidak ingin gitu. Emang Ya. ini mah saya anggap hal positif ya. Ya. Dulu ayah saya juga bisa main gitar. Oh. Ya. Jadi sering tuh satu waktu di teras rumah, ayah saya yang gitar, ibu saya yang nyanyi. Saya kan jadi pendengar. Ya. Terus didukung paman-paman saya juga pemain gitar semua. Ya. Terus dipanasan mana yang asup SMP tuh bisa main gitar mengerakeun. Ya. Pada saya tuh waktu paman ngomong itu saya nggak tertarik sama sekali sama instrumen Jadi musik. gitaris teh ya. Ya. Sama musik teh. Ya. Akhirnya ya dari situlah mulai. Nah, ini dua. Istri yang istri. tercatat gitu. Yang tercatat. Yang tercatatnya Kan satu. istri mah istri. Tilu. Bener. Hiji iswan. Bisa aja nono. Berarti mun tadi cek sama dia. Nandon ya pokoknya mah. Kalau Malahan saya jujur aja ya, iri ketika lihat misalkan secara kebetulan hari itu tuh saya yang ngantar sekolah misalkan. Lihat orang mah jemputnya sama ayahnya tuh ikut gitu. Ya. Aduh, batur mah jigana moal poe nganter budak teh jemput anak. Saya mah tinu saminggu ge henteu sakali oge gitu. Kadang 1 bulan meureun sakali lah. Eta ge kadang-kadang gitu. Eta ge misalnya istri sakit, Oh. ya itu mah harus lah, itu mah harus. Ya. terus berarti peran istri sangat luar biasa ya, Bang. Membersamai anak ketika ya tahu suaminya memang circle pekerjaannya seperti itu. Ada yang mau disampaikan kepada Istrinya? Ya, Linda bagaimana? Baik. Wah, kita juga ya. Iya. Ya kalau tidak ada pengerem gitu ya. Ya. Orang geus ka mana lah gitu nya istilahnya. Mah mau teh. Aduh. Enggak, memang luar biasa istri itu gitu. Kalau saya sih kalimat cuman terima kasih yang sebesar-besarnya buat istri saya karena mau berjuang sendiri selama berapa tahun ini dengan kondisi di rumah yang mungkin macam-macam ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Teruslah belajar mencari ilmu yang baik. Doakan juga suamimu ini bisa ngikut belajar yang baik-baik dari. Amin. Ada tambahan, Don? Sama sih. Sama-sama belajar kan? Iya, sama-sama kita Sebenarnya sama-sama di belajar. posisi-posisi Iya. ayah-ayah kayak zaman kita tuh Iya. memang kan gini kan, memang hampir berapa persen ya hitungannya tuh. Kurang lebih itu sama lah gitu. Apalagi di dunia yang kurang lebih sama di musik gitu kan, masa lalu yang seperti ini. Ada proses yang begitu berat kan Nah, sebenarnya. Iya, betul. Dan itu pilihan yang Iya. sulit. Artinya ketika muncul bahasa berdak aya rumah hijrah maksudnya erek itu setelah kan hijrah tapi orang dilapisan dia ninggalkan gitu. Ya itu sama-sama berjuang. Gitu.
Tapi Ya pada mungkin akhirnya nggak ada kata telat mungkin ya. Ya. tidak ada Berarti kata terlambat. Ya untuk para ayah jangan Jangan menyerah menyerah. untuk selalu membersamai anak-anaknya. Terus dan berjuang untuk keluarga. Ya, berjuang Masya untuk Allah. keluarga apapun profesinya. Karena bagaimanapun memang itu adalah prosesnya gitu. Kita sebagai pemimpin harus bisa membawa gerbong anak istri kita Iya. tidak hanya sukses di dunia tapi sukses di akhirat. Amin. Amin. Gitu. Semua Allah mau mempermudah Perjalanan kita. Memang pastinya juga akan selalu datang ujian gitu ya. Masya Allah. Asa serius kia ujungnya? Ya, orang bodoh nih. Kira orang bodoh kira lah. Tah, ayo tadi Bang Andris kan tatang duduk geus. Ayo naon? Kecang. Salam genjreng gitu. Oke, atur nuhun Kang Oteng sudah mau betul. berbagi, Semuanya. Ya, sudah mau berkisah. Ya, ibrohnya banyak sekali Banyak buat banget para ayah perjalanannya. nanti Dan ini saya yakin apa yang dialami sama di Kang luar Oteng sana ini, banyak sekali. di lautan YouTube sana itu banyak yang ngalamin hal yang sama. Iya. Dan bagaimana prosesnya kan masing-masingnya itu mah ya. Kang betul, Oteng betul. dengan prosesnya bagaimana mendekati anaknya, yang lain saya juga gitu, Coach Ule juga sama gitu, punya anak perempuan bagaimana prosesnya. Pada akhirnya mah itu akan menemukan caranya masing-masing sebenarnya. Iya. Gitu. Kita saling doain aja lah. Nah Kita saling itu. doakan aja. Jadi kalau saya sih kayak si motivator iya ngomong cara teh kieu, motivator ini cara teh kieu, cantang tuh. Betul. Cantang tuh. Mayarna we mahal. Mayar mahal. Cantang tuh. Dan nu geus pasti mah urang nu ngajalanan mah. Hiji masuk orang poho teh. Poho kalau mun seneng eta. Urang ujung-ujung nama orang dipenta ceuri kalau gitu ngas we. Da urang mah teu Dipaksa. mampu, urang mah teu Dipaksa mampu. walau. Ya Allah urang teh yang deket jeung budak tapi urang teh bisa kumaha geus we. Eta mah urusan ka Allah gitu. Betul. Urang mah teu percaya ke motivator lah. Hah? Menang tuh. Ah, nggak mau orang. Biar Bebas tuh, bebas. Ya, intinya mah lebih ke situ lah. Motivator itu ya cuma memotivasi pada urusan manehna ge kan teuing gitu. Nunggu kayaknya. Aduh, iya. Itu saja mungkin dari saya bisi bagi kacapruk. Nah. Saudara-saudara gitu aja. Mau begini panjang-panjang mah gitu Kang Oteng. Ya. Gitu. Jadi Terima kasih. terima kasih Kang Ya, Oteng Allah. atas waktunya Ya, dan sama-sama. atas berbagi kisahnya kisah-kisah. gitu bagaimana membersamai anak. Curhat tadi mah nya. Curhat. Jadi ibro buat Ya. ayah-ayah semua gitu. Ya. Memang ada ayah, banyak mungkin ayah-ayah di posisi Mang Oteng ini banyak Iya. sekali. Ya. Saya belum pernah curhat ke siapapun. Oh gitu kan? Apa kita nanti ini jangan ditayangin? Kita kirim aja. Apa nanti kita Kita kirim Durasi kirim ke kasih teteh? durasi sabar ya. 40 menit jadi 10 menit weh. Teh iya si bapak teh gitu. Oh gitunya. Minimal nanti si tetehnya anak-anaknya Mang Oteng tahu bahwa memang ayahnya tuh tidak sekedar sebagai seorang ayah tapi Ya. berjuang untuk mereka Ya. gitu. Ya. Berjuang. Semua ada prosesnya. Semuanya ada prosesnya. Insya Allah Iya. mudah. Iya, proses panjang yang dilewati itu emang awalnya maksudnya untuk mereka Ya, juga. itu. Untuk anak-anak juga cuman ya ada yang salah dikit. Ya, ya sebenarnya cara-cara lah itu mah masing-masing kan ada masing-masing punya caranya gitu. Insya Allah Allah mudahkan ya. Amin. Itu saja Kita tutup. saya dari Kita dari kelompok 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 cari. saya Don, Saya kita Don Coach. Kita tutup saja para ayah. Dapur Di ayah. dapur ayah. Eta bisikin lah. Tempat ayah bisikin. Ulangi. Oh. Nah, dapur ayah. Tempat ayah Bisikin. rahasia. Dapur. Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aturan kau teh. Wassalamualaikum. Masalah.